Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya memberi judul renungan pagi hari ini, Berjalan Bersama Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini merupakan sebuah tulisan yang ditulis oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel yang saat itu sedang ada dalam pembuangan di negeri Babel. Di sini, di dalam ayat ini, Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk tidak hanya mengingat karya Allah pada zaman dahulu, khususnya pada zaman di mana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana dia membuat tula-tula, bagaimana dia membelah laut, bagaimana dia mencukupi kebutuhan dari bangsa Mesir pada saat mereka dalam perjalanan, bangsa Israel pada saat mereka dalam perjalanan ke negeri Kanaan. Nah saudara, di dalam renungan ini, dalam bacaan ini, kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan untuk mereka tidak hanya mengingat karya-karya Tuhan di masa lalu, tapi juga melihat pengharapan yang akan Allah kerjakan kepada mereka di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan mereka atau bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan, bahwa Tuhan bukan hanya berkarya untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, tapi saat ini ketika mereka ada di negeri asing, yaitu di negeri Babel, ketika mereka dibuang di sana, Allah pun tetap akan menjaga mereka, Allah pun akan memelihara mereka, merawat mereka, dan juga memberikan pengharapan kepada mereka. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah menjanjikan pemulihan dan harapan bagi bangsa Israel di tengah bangsa asing atau di negeri asing. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar juga bahwa di awal tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Saudara, di tahun 2024 mungkin ada begitu banyak kegagalan, tapi juga mungkin ada banyak keberhasilan yang kita alami. Sama halnya dengan bangsa Israel. Di masa-masa sebelumnya, mereka mengalami keberhasilan. Mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang berusaha untuk menghalangi jalan mereka untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi kita menemukan juga bahwa mereka menemukan banyak kegagalan. Salah satu adalah mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka memberontak kepada Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, yang mengakibatkan mereka kemudian dibuang ke Babel. Nah saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak terikat dengan masa lalu. Kita mungkin pernah berhasil di tahun 2024, tapi ingat itu sudah menjadi masa lalu. Kita bisa bersyukur dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan di tahun ini. Atau kita mungkin pernah gagal di tahun 2024, tapi mari jangan terpenjara dengan kegagalan kita di masa lalu. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, kita membereskan semua kesalahan kita, dan kita bangkit lagi untuk berjalan bersama Tuhan di tahun 2025 ini. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk meninggalkan masa lalu kita. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Karena itu marilah kita jalani tahun 2025 dengan penuh harapan dan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang mengerjakan rencananya yang indah di dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, bagaimana perasaan saudara saat memasuki tahun 2025? Apakah di antara saudara ada yang merasa takut dan cemas? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk mendoakan hal tersebut. Berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara keberanian dan kemampuan untuk selalu percaya kepada Allah.
Saudara, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di tahun 2025 ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Kami bersyukur jika kami sudah masuk di dalam hari-hari awal di tahun 2025 ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami di tahun 2024. Sekarang Bapa, kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus mempersiapkan diri kami untuk berbagai macam pekerjaan besar yang Engkau siapkan bagi kami di tahun 2025 ini. Ampuni kami Tuhan jika sepanjang tahun 2024 mungkin kami bersalah, kami melakukan dosa yang melawan Engkau, melawan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Tapi ajar kami untuk meninggalkan kesalahan itu, bertobat dari jalan kami, dan kembali kepada Engkau, berjalan bersama Engkau di tahun 2025 ini, tahun yang penuh dengan pengharapan karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, mari Engkau menyertai kami, sehingga semua yang kami kerjakan itu dapat berhasil dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani tahun 2025 dan Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian.